Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Rindang Indonesia Bapak M. Adi Pamungkas SH, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Wahhab Rindang Indonesia Bapak Ustadz Pasasih MSI, dan seluruh adik-adik binaan Yayasan Rindang Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di bawah atap aula Masjid Al-Wahhab Rindang Indonesia untuk merawat luka yang belum mengering sepanjang tahun 2025. Kita telah melihat bumi pertiwi bersimpah air mata, bencana datang silih berganti, menyisakan duka di setiap sudut negeri. Namun malam ini kita hadir untuk satu tujuan, mengetuk pintu langit, memohon kesembuhan bagi bangsa ini. Mari kita mulai malam ini bersama hati yang paling tulus, mengharap ridho Allah. Kita buka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya kita semua malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di aula Masjid Al-Wahhab Yayasan Rindang Indonesia. Anak-anakku sekalian, hidup ini adalah perjalanan. Apa? Perjalanan sekaligus di dalamnya adalah perbuatan. Maka perjalanan itu sebagai tatakannya, perbuatan sebagai isinya. Perjalanan sebagai tatakannya atau wadahnya, perbuatan sebagai isinya. Maka hidup harus disertai dengan perbuatan. Tentunya perbuatan apa, Dede? Perbuatan positif atau perbuatan yang baik, dinamakan dalam agama kita adalah amal soleh. Oleh sebab itu, ada anakku sekalian, ya, hidup tidak disertai dengan amal soleh, ya tidak bermakna. La makna lah, tak ada makna pisang kalau kata orang Sunda, ya. Tidak ada maknanya sama sekali, ya. Untuk apa hidup kalau tidak ada maknanya? Nah, dari 2025 ke 2026, semua di alam raya ini pasti berubah. Betul? Kita berubah nggak? Kita berubah nggak? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Pertambahan umurnya, betul nggak? Berarti secara hitung-hitungan angka pasti semua bertambah, betul? Kursi merah itu nambah nggak? Nambah, umurnya satu, ya. Kipas angin nambah. Pohon yang ada di samping nambah. Semua yang ada di alam raya dan isinya ini pasti secara hitung-hitungan umurnya nambah, ya kan? Iya kan? Tapi untuk kita secara jatah kehidupan dikurangi 1 tahun. Ya nggak? Iya, secara prinsip matematikanya seperti itu. Oleh sebab itu Allah itu bersumpahnya
kepada yang berkaitan waktu. Wal asri demi waktu asar. Wal fajr demi waktu fajar. Wal lail demi wan nahar demi siang, dan seterusnya. Allah bersumpahnya kepada yang berkaitan dengan perjalanan atau waktu. Oleh sebab itu jangan main-main dengan waktu. Kalian masa-masa yang harus dimanfaatkan seperti ini, masa kalian untuk belajar. Kalau kalian tidak mau belajar, rugi. Waktu kalian akan habis percuma begitu saja. Betul? Maka kalian ada di sini di Al-Wahhab di bawah bimbingan guru-guru, mestinya bersyukur. Betul? Karena kalian diisi waktu hari-hari kalian untuk belajar. Maka tiada saat, tiada waktu buat kalian kecuali belajar. Jangankan kalian, semua yang udah aki-aki udah 60 tahun, 70 tahun, 80 bahkan 100 tahun tetap harus belajar. Ya apatah lagi kalian, ya. Jangan disia-siakan waktu untuk yang lain-lain. Itu pesannya. Siap? Siap? Siap apa? Belajar. Belajar itu apa sih? Nah, dapat ini. Berarti sesuatu yang positif mengubah kalian. Dari yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ya kan? Dari yang tadinya kurang begitu jelas jadi jelas, gitu kan? Ya. Dari yang tadinya gelap jadi terang. Dari yang tadinya mungkin dalam tanda kutip bodoh jadi pintar. Tuh, ya, itu semua ditempuh dengan satu kata belajar. Ya. Nanti tata cara belajar cakupannya luas. Kalian mau mempelajari apa gitu ya? Apapun yang diajarkan di Al-Wahhab ini pasti untuk masa depan kalian. Oke? Atas nama segenap pengurus Masjid Al-Wahhab Biasa Bintang Indonesia, Bapak mewakili semua pengurus, mewakili semua sivitas, guru dan lain sebagainya, diucapkan dan diaturkan selamat menempuh tahun 2026. Kalau di 2025 Bapak dan seluruh sivitas, seluruh pengurus, seluruh guru-guru masih banyak kekurangan di sana sini, baik itu tutur kata ataupun sikap perbuatan yang kurang baik, yang kurang berkenan, hendaknya Bapak mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan kita mulai langkah baru di 2026 dengan langkah yang lebih baik lagi. Setuju? Kita mulai dari nol untuk melangkah yang lebih baik lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan yang penuh dengan makna dan menyampaikan kepada kita prestasi yang telah memberikan kita pesan-pesan sehingga kita memiliki semangat kembali untuk menempuh tahun 2026 penuh dengan sukacita dan harapan agar menjadi yang lebih baik lagi. Memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Amanda Okta. Kepadanya kami persilahkan. Aku dan teman-temanku yang duduk di sini adalah remaja yang tumbuh di tahun 2020. Tahun di mana layar ponsel kami tidak lagi berisi tawa, tapi berisi kabar tentang bumi yang sedang terluka. Kami melihat video tanah yang bergeser, kami mendengar rekaman suara tangis yang kehilangan keluarga, kami menyaksikan ibu pertiwi yang sedang demam hebat. Kadang dalam diam kami bertanya, ya Allah, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada bangsa kami? Apakah kita kami yang terlalu sibuk dengan dunia kami sendiri?
Apakah ini karena kami, generasi muda, mulai lupa bagaimana caranya bersujud dan bersyukur? Ayah, ibu, maafkan kami jika selama ini kami hanya menjadi penonton di tengah duka. Maafkan kami jika kami hanya bisa mengeluh. Padahal di luar sana banyak perkara sebaya kami mempunyai sekolah, kehilangan rumah, bahkan kehilangan mimpi karena bencana yang datang bertubi-tubi. Lihatlah kami malam ini. Kami adalah anak-anak yang lahir dari doa-doa di tanah badan. Di tangan kami ada harapan yang ingin kami jaga agar tidak ada. Tapi kami sadar kami tidak bisa berjalan sendirian. Bangsa ini butuh sendiri, dan kesembuhan itu dimulai dari sini, dari hati kita yang paling tulus semua. Ya Allah, tutupilah tahun 2025 ini dengan ampunan-Mu. Basuhlah setiap tetes air mata korban bencana dengan kasih sayang. Kami lelah melihat berita duka. Kami rindu melihat Indonesia yang tenang. Sembuhkanlah bangsa kami. Jadikanlah kami generasi muda sebagai korban banjir maupun hujan. Jangan biarkan 2026 nanti kembali berisi kesedihan. Kami ingin melihat lagi. Ya Allah, kami ingin melihat Indonesia kembali bersih. Mari, dalam kehidupan ini kita titipkan doa yang paling jujur agar setiap jengkal tanah yang kita pijak kembali diberkati dan dijauhkan dari dunia. Selanjutnya, mari kita sambutkan pimpinan haji ini dipimpin oleh Zulkifli Ustaz Aziz. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa antum lam tazal bidzalika ahla. Allahumma ya Allah ya Syafi, Sang Maha Penyembuh. Engkau saksi betapa tahun ini bumi pertiwi kami banyak membasahi pipinya dengan air mata. Bencana datang silih berganti di berbagai penjuru negeri. Tanah yang terbelah, air yang meluap, angin yang menghempas, menyisakan duka dan kehilangan yang teramat dalam bagi saudara-saudara kami. Ya Allah, sembuhkanlah bangsa kami, basuhlah luka-luka di tanah kami, teduhkanlah alam kami yang sedang bergejolak. Jangan biarkan kami terus-menerus didera duka. Jadikanlah tahun 2026 sebagai tahun di mana pelangi rahmat-Mu terbit dengan indahnya. Allahumma ya Rabb ya Bari, Sang Maha Memelihara, berkatilah wadah perjuangan kami, Yayasan Rindang Indonesia. Jadikanlah yayasan ini tempat yang rindang bagi yang mereka yang kepanasan diterjang badai kehidupan. Jadikanlah dia naungan yang teduh bagi anak-anak yatim dan duafa. Kuatkanlah para pengurusnya, satukanlah hati mereka dalam keikhlasan. Jangan biarkan langkah kami terhenti hanya karena rintangan dunia. Jadikanlah setiap keringat yang jatuh di yayasan ini sebagai saksi di hari akhir nanti bahwa kami pernah berjuang untuk memuliakan kasih-Mu, yaitu anak-anak yatim. Allahumma ya Rabb, jadikanlah para donatur, para dermawan, para pemerhati yatim yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk terus dalam lindungan-Mu ya Allah. Untuk terus Kau anugerahkan rezeki yang berlimpah barokah. Gantikanlah setiap rupiah yang mereka berikan dengan keberkahan yang berlipat ganda. Luaskanlah pintu rezeki mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehatkanlah badan mereka,
tenangkanlah keluarga mereka sebagaimana mereka telah membahagiakan anak-anak yatim di dunia. Maka bahagiakanlah ya Rabb mereka di dunia dan di dalam surgamu nanti. Jangan biarkan mereka merasa kekurangan, karena mereka telah menjadi wasilah pertolonganmu bagi sesama. Ya Allah, ya Wali, Sang Pelindung, mereka adalah titipanmu, angkatlah derajat mereka. Jadikanlah mereka generasi yang tangguh, yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kesembuhan bagi bangsa ini. Mudahkanlah jalan mereka meraih cita-cita. Jangan biarkan mereka merasa sendiri, karena Engkau adalah sebaik-baik pelindung untuk mereka. Ya Rabb, ya Mujib, Sang Maha mengabulkan. Tutuplah buku tahun 2025 kami dengan ampunan-Mu, dan bukalah lembaran tahun 2026 dengan kasih sayang-Mu. Jauhkanlah bangsa Indonesia dari fitnah, dari bencana, dan dari perpecahan. Satukanlah kami wahai Rabb, persatukanlah kami dalam kesempurnaan dan keimanan kepada-Mu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah. Alhamdulillah.